Indonesia akhirnya bisa bernafas lega pasca tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang menelan 131 korban jiwa. Jumat kemarin, Presiden Joko Widodo memastikan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA tidak menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. Berdasarkan surat dari FIFA, pemerintah bersama FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia AFC akan bekerja sama untuk membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Ada 5 poin yang akan menjadi fokus kerja dari tim transformasi sepak bola Indonesia. Mulai dari membangun standar keamanan stadion, memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan oleh kepolisian, hingga mengatur jadwal pertandingan. Alhamdulillah, sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA dan FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut. Keputusan FIFA tidak menjatuhkan sanksi kepada Indonesia merupakan buah manis dari pembicaraan Jokowi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino pada 3 Oktober lalu melalui telepon. Dalam pembicaraan itu, Jokowi menyinggung soal Piala Dunia U20 yang menurut rencana akan digelar di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Tak hanya lewat telepon, Presiden Jokowi juga menitipkan surat kepada Presiden FIFA melalui Menteri BUMN Erick Thohir. Pertemuan Erick Thohir dengan Presiden FIFA terjadi di Qatar. Sebelumnya, Polri telah menetapkan 6 tersangka dalam tragedi Kanjuruhan. Mereka adalah Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Arema FC Abdul Haris, Security Officer Arema FC Suko Sutrisno, dan 3 tersangka lainnya merupakan anggota polisi. Ketiga polisi itu dinilai bersalah terkait penggunaan gas air mata di dalam stadion yang dilarang dalam aturan FIFA. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabako Polres Malang, yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim, yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang, pidana sama pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Sementara itu, pasca ditetapkan sebagai tersangka tragedi Kanjuruhan, Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris angkat bicara. Abdul Haris meminta maaf atas tewasnya supporter pasca laga Arema kontra Persebaya 1 Oktober lalu. Abdul Haris juga meminta polisi mengusut kandungan gas air mata yang ditembakkan polisi saat kejadian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya kami duka cita, kami sangat berkabung atas meninggalnya adik-adikku, saudara-saudaraku yang tanpa dosa mereka menekan nyawa. Itu semua karena keterbatasan saya tidak bisa menangani, tidak bisa menenangkan mereka. Saat ini, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF terus mengusut tragedi Kanjuruhan dengan menyebar tim ke sejumlah lokasi, mulai dari Malang, Surabaya, Jakarta, hingga ke sejumlah lembaga untuk mencari fakta. Menko Polhukam Mahfud MD sebagai Ketua TGIPF menyatakan, Presiden Jokowi meminta investigasi menyeluruh atas tragedi Kanjuruhan, termasuk mendalami peristiwa penembakan gas air mata. Pertama, rapat-rapat di istana ketika memanggil saya itu satu soal keamanan. Dua soal kenapa
kok bisa itu supaya diselidiki itu gas air matanya jenis apa kata Presiden. Kok bisa sampai begitu fatalnya masyarakat. Bukankah Presiden, saya sudah pernah ke sana, gas air mata itu bisa sangat berbahaya kayak gitu kalau di atasnya tertutup. Ini kan terbuka. Coba nanti diselidiki secara mendalam gas air mata ini. Oke. Tragedi Kanjuruhan harus diusut tuntas dan diketahui akar permasalahannya. Tragedi ini seharusnya menjadi momentum untuk membenahi industri sepak bola di tanah air demi kemajuan sepak bola Indonesia. Tim Liputan Kompas TV.